Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God. Berdoa, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri, di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bertata di atasnya, dan Tuhan yang terus bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan terus penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku praise You dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya.
Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat wajahmu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya indah bersamamu selamanya. Diam di rumahku selamanya bersamamu Tuhan. Indah bersamamu, benar Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan boleh ada bersama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan,
langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang dekat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin, Hosana. Amin, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Yesus, oh Yesus,
permata. Kau rangkai mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai mata jadi permata. Betapa beda jalan dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Kau rangkai mata jadi permata. Kau rangkai mata jadi permata. Rangkaianmu Tuhan sungguh indah. Rancanganmu sungguh ajaib. Rencanamu Tuhan sungguh indah.
Benar Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara cukup dingin. Maksudnya sudah belakangan hari-hari ini cukup dingin, sangat dingin ya. Jadi kita semua sudah kedinginan. Puji Tuhan. Tuhan masih bersama dengan kita sampai hari ini. Praise God. Haleluya. Saudara, kita akan belajar sama-sama pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi kita mau belajar sama-sama pada hari ini kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan mengajar kita, dan biarlah kita semua mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Amin. Kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita mau bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita bacakan lagi ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Rasul Paulus sedang mengajar kita. Rasul Paulus yang sudah diberikan hikmat Tuhan untuk menulis kitab Efesus ini, lalu Tetapi seperti orang arif. Tetapi seperti orang arif. Jadi kita membacakan lagi ayat yang ke-15. Di situ Rasul Paulus katakan, Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Dikatakan ini. Jadi kita harus perhatikan. Rasul Paulus katakan, bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus perhatikan sama-sama bagaimana kita harus hidup. Bagaimana cara kita harus hidup ya. Lalu janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Jadi jangan jadi orang yang bebal, orang yang keras kepala, kepala batu, orang yang bandel, tidak mau dengar-dengaran. Lalu tetapi seperti orang arif. Tetapi seperti orang arif. Jadi seperti orang arif itu artinya kita harus menjadi orang-orang yang penurut, orang-orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya itu adalah perintah-perintahnya. Jadi kita harus mengikuti, kita harus menjadi pendengar-pendengar yang setia. Artinya pendengar, penurut firman Allah yang setia. Itu yang dimaksudkan menjadi orang arif. Jadi menjadi orang-orang yang menuruti kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang mau diajar dan mau belajar ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang bebal yang hanya mau mengikuti apa yang mereka mau sendiri. Lalu teruskan lagi ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Di situ dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Jadi di ayat yang ke-16 tadi sudah dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, di situ di ayat yang ke-15 diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama, bersama-sama. Artinya kita sama-sama perhatikan ya bagaimana kita harus hidup ya, dengan bagaimana cara kita harus hidup ya, bukan menjadi orang bebal, tapi harus menjadi orang arif. Di situ dikatakannya. Jadi kita harus sama-sama memperhatikan cara kita hidup, bagaimana kita harus hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang bandel terus, nakal-nakal terus, yang tidak mau mendengarkan Tuhan atau tidak mau bertobat. Di situ dimaksudkan. Lalu ayat yang ke-16 tadi dikatakan ya, dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Ya, kita harus pergunakan, maksudnya dipakai, pergunakanlah waktu dan kesempatan itu untuk datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa dan kejahatan kita, agar kita semua boleh diselamatkan oleh Tuhan, ya, boleh menerima keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sudah perhatikan saat ini, belakangan ini begitu banyak kejahatan-kejahatan manusia, ya, yang terjadi di muka bumi ini. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu di situ dikatakan janganlah kamu bodoh. Jadi kita dikatakan janganlah kita menjadi orang-orang yang bodoh. Lalu Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di situ dikatakan perhatikanlah. Jadi perhatikan saudara, di situ dikatakan janganlah kamu bodoh di situ, ya. Ya, kita bacakan lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Jadi tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi kita harus menjadi orang-orang yang pandai. Artinya bukan pandai yang bandel, tetapi pandai yang mengerti, yang penurut, pandai di dalam menuruti kebenaran firman Tuhan, pandai di dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itu yang dimaksudkan, jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh, ya, tetapi usahakanlah supaya kita menuruti kehendak Tuhan. Artinya kita usahakan supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Artinya kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, ya. Lalu kita teruskan lagi Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Di situ dikatakan karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, jadi janganlah kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Artinya janganlah kita mabuk-mabukan dengan alkohol, dengan segala macam minuman yang tidak masuk akal, ya, karena semua itu akan menimbulkan hawa nafsu, ya, di dalam tubuh kita. Lalu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang mabuk-mabukan, hidup di dalam pesta pora, mabuk-mabukan dengan anggur, artinya dengan minuman-minuman keras, alkohol, itu semua, ya, minuman campuran-campuran untuk membuat kita semua lupa diri, lupa daratan, ya, sehingga menimbulkan hawa nafsu di dalam tubuh kita. Lalu kita melakukan hal-hal kemesuman di hadapan Allah, hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, dan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita mabuk oleh anggur, di situ dikatakan, ya, tetapi biarlah kita semua justru hidup penuh dengan roh. Jadi kehidupan kita itu harus dipenuhi dengan roh, artinya harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Jadi hidup kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus di setiap hari. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu harus di setiap hari, karena Roh Kudus sudah diterima satu kali, itu sudah cukup. Kita menerima pencurahan Roh Kudus, ya, karena Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus ke atas kita, lalu kita akan menjadi saksinya, ya. Jadi di Yerusalem, ya, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi di situ dikatakan kita orang-orang percaya yang sudah percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita. Jadi hidup kita sehari-hari itu sudah berbeda, tidak sama lagi seperti sebelum kita diselamatkan, ya. Dan kepenuhan Roh Kudus itu memang harus kita alami di setiap hari, karena Roh Kudus itu yang menuntun kita, Dia yang memimpin kita di setiap hari agar kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita berjalan dengan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari, agar kita tidak hidup di dalam pesta pora, mabuk-mabukan, menjadi orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menyebalkan hati Tuhan,
menjadi orang-orang yang menjengkelkan hati Tuhan dan menyakiti hati Tuhan karena kehidupan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di situ sudah dikatakan ya, kita harus menjadi orang-orang yang pandai, yang pintar-pintar, yang melakukan kehendak Bapa, yang orang-orang yang menjadi penurut. Artinya penurut bukan menjadi orang bebal, tetapi orang arif, penurut-penurut firman, penurut-penurut perintah-perintah Tuhan. Itu yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan jangan kita hidup tidak karu-karuan ya, tetapi biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh. Jadi Roh itu yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam kita, yang ada di dalam kita. Dia yang akan memimpin kita, dia yang akan menuntun kita. Roh itu yang akan membaharui kita. Roh itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita sudah tidak sama lagi seperti kita belum menerima keselamatan itu. Jadi hidup kita diubahkan, dibaharui oleh Tuhan karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu Roh Bapa, Roh Allah yang tinggal dan diam di dalam kita. Itulah Roh yang memenuhi kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang masih suka dosa atau masih suka kompromi dengan dosa dan kejahatan, karena Roh Kudus sudah memenuhi kita di setiap hari ya. Jadi kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita harus hidup ya. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat kita menerima keselamatan, artinya hidup kita itu berbeda. Hidup kita sudah tidak sama lagi. Artinya hidup kita menjadi tampil beda. Tidak sama dengan orang-orang yang belum diselamatkan atau orang-orang yang belum bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi keinginan kita pun berbeda. Tidak sama ya dengan orang-orang dunia yang tidak mau mengenal Tuhan, yang menolak Tuhan. Ya, hidup kita itu tidak sama. Hidup kita berbeda karena kita sudah dipisahkan. Tuhan katakan kita sudah dipisahkan walaupun kita masih ada di dunia, tetapi kita sudah dipisahkan dari dunia, karena artinya dipisahkan itu kehidupan kita sudah berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi kita sudah tidak sama lagi seperti dulu, sebelum kita diselamatkan. Jadi saudara, hari ini biarlah saudara memahami dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus, karena dia pun sudah mengalami jamahan Roh Kudus. Dia mengalami urapan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia diubahkan, dia dibaharui oleh Tuhan. Kehidupannya itu menjadi berbeda, tidak sama lagi seperti sebelum dia mengenal Tuhan. Oleh sebab itu dia mau mengajar, dia menuliskan kitab Efesus pasal 5 ini untuk mengajar kita semua, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang menuruti kehendak Bapa di surga, orang-orang yang akan menerima keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita semua harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita semua harus hidup dengan menurut rencana Bapa di surga, agar kita semua boleh memiliki kebenaran, maksudnya boleh memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita semua boleh menjadi orang-orang yang tampil beda. Kita semua menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Kehidupan kita itu, karakter kita berbeda dengan orang-orang yang belum diselamatkan, karena kita harus membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka juga boleh bertobat dan menerima keselamatan. Jadi kita tidak boleh lagi kompromi dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan,
kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita semua diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya, orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum lewat kehidupan kita. Karakter kita diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, dan kita akan membawa teman-teman atau orang-orang datang kepada Tuhan karena kehidupan kita yang beda, dan kehidupan itu semua terlihat. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran, karena buah-buah roh itu yang akan terlihat oleh dunia. Mereka akan melihat kita adalah orang-orang yang berbeda, tidak sama lagi dengan mereka, tidak sama lagi dengan dunia. Oleh sebab itu yang penting kita harus memperlihatkan karakter kita yang beda, tidak sama lagi dengan sebelum kita diselamatkan. Jadi kita harus memberikan terang itu, yaitu terang Tuhan yang ajaib, agar orang-orang boleh datang, bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan untuk diselamatkan, untuk menerima keselamatan. Amin. Luar biasa saudara, biarlah saudara boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, karena saya pun sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena saya pun belajar dan diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah saya menerima keselamatan, saya juga harus menjaga kehidupan, cara hidup saya di hadapan Tuhan di setiap hari, bukan hanya hari Minggu, tetapi di setiap hari kita harus memberikan contoh hidup di hadapan Tuhan itu, agar mereka boleh melihat bagaimana perbedaan kehidupan kita dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang besar, agar kita semua boleh menerima kebesaran karya Tuhan yang terbesar itu di dalam hidup kita. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, Dia ajaib, Dia luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kita semua sangat sudah diberkati oleh Tuhan. Kita semua sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara dan saya boleh tetap terus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menjadi penurut-penurut firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar lagi pada hari-hari yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang. Dan hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saudara tetap terus berjaga-jaga di dalam doa, karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Artinya jangan sampai kita didapati Tuhan kita tertidur atau terlena di saat Tuhan kembali, karena apa yang kita buat akan menjadi sia-sia di hadapannya. Oleh sebab itu kita sudah berjerih payah, artinya jangan sampai kita lupa bahwa kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Kita akan berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah mengajar kami, dan Tuhan yang sudah menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, bahkan di setiap hari Bapa. Dan biarlah Tuhan meterangkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Dan Tuhan bawa kami semua
untuk hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang Maha Tahu yang akan menjawab menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga kami, baik yang sakit, baik yang sehat. Kami serahkan mereka, biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka juga boleh menerima keselamatan. Terima kasih dan juga kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Bapa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua orang-orang kudus untuk hidup bersama Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.